Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-7 dengan topik materi Supply Chain Management. Definisi SCM. SCM adalah bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecek, sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang, sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Tujuan SCM. Ada beberapa tujuan SCM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Fungsi SCM. Fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen sampai akhir. Fungsi selanjutnya sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses SCM. Yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan ke retur produk, layanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya, arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang, apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Strategi SCM. Ada dua strategi. Pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Yang kedua adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif, kemudian fokus pada rantai pasokan akan meningkatkan layanan pelanggan. Permasalahan SCM. 1. Lemahnya akuntabilitas. 2. Tidak mengembangkan operasi sales dan operation planning atau SOP-nya. Yang ketiga, tidak tersedianya layanan customer service. 4. Otomatisasi order. 5. Tracking inventory. Dan yang keenam adalah tingkatkan visibilitas supply chain. Beberapa masalah pada supply chain. Yang pertama adalah masalah procurement. Masalah terkait dengan alur kerja yang lambat, kurangnya transparansi, pemborosan waktu, dan biaya tinggi merupakan beberapa masalah yang dihadapi dalam proses procurement. Yang kedua, mismanagement inventaris. Dalam mengelola inventaris, terdapat kemungkinan kehabisan stok atau menambahkan terlalu banyak stok di penyimpanan yang sudah ada. Yang ketiga adalah masalah logistik. Logistik adalah bagian besar dari sistem rantai pasokan dan masalah apapun di bagian ini sebenarnya dapat menghancurkan keseluruhan proses. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam perencanaan sumber daya. Penawaran permintaan adalah aspek yang cukup rumit bagi perusahaan manapun. Solusi dari SCM. Yang pertama, fokus meningkatkan nilai tambah proses pemesanan dan pembayaran. Yang kedua adalah alignment atau keselarasan, yang berisi menyelaraskan sistem internal dan eksternal perusahaan.
Yang kedua, menghubungkan strategi organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah dilakukannya kolaborasi eksternal. Yang ketiga ada sustainability atau keberlanjutan. Merupakan usaha perusahaan dalam mengelola risiko dan mengidentifikasi peluang untuk merealisasikan sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Implementasi SCM. Implementasi SCM sendiri merupakan pendekatan antar fungsi untuk mengatur pergerakan sumber daya di dalam sebuah organisasi publik dan pergerakan dari sumber daya keluar organisasi dalam rangka pelayanan publik. Konsep manajemen supply chain. Konsep supply chain merupakan konsep baru dalam melihat persoalan logistik yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Supplier merupakan jaringan pertama yang berperan sebagai sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai pasokan barang akan dimulai. Manufaktur berperan sebagai pihak yang melakukan pekerjaan untuk membuat, merakit, atau menyelesaikan barang sampai dengan finishing. Barang yang sudah jadi oleh manufaktur kemudian akan disalurkan kepada pelanggan. Kesimpulan dari SCM sendiri adalah mencocokkan penawaran dengan permintaan. Untuk mencapai hal tersebut, rantai suplai harus bebas dari masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bantuan teknologi terutama solusi otomatis tidak hanya dapat menyederhanakan proses tersebut, tetapi juga mengoptimalkannya. Tingkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.